Takut dihujat Bobotoh, akun forum wasit tutup komentar. Persib dituding curang, Ailik ungkap kebenaran. Diboyong ke Thailand, Kurzawa, Dion, dan Sergio berpeluang debut. Strategi unik Persib di bursa transfer pertengahan musim. Strategi unik Persib di bursa transfer pertengahan musim. Langkah berani manajemen Persib Bandung di bursa transfer kali ini benar-benar membuat dahi berkerut, namun sekaligus menerbitkan optimisme baru bagi para pendukung setia. Keputusan besar telah diambil oleh Bojan Hodak bersama manajemen untuk merampingkan skuad dengan cara yang terbilang ekstrim, namun sangat strategis demi masa depan tim. Sebanyak 10 pemain Maung Bandung resmi dipinjamkan ke berbagai klub, mulai dari kompetisi kasta tertinggi hingga Liga 2, sebuah langkah yang jarang dilakukan secara massal oleh klub di Indonesia dalam satu periode transfer. Nama-nama yang selama ini menghiasi bangku cadangan seperti Abdul Aziz, Zalnando, hingga Febri Haryadi kini disebar untuk mendapatkan menit bermain yang krusial bagi perkembangan karir mereka. Hal ini bukan sekedar membuang pemain, melainkan sebuah investasi cerdas agar aset-aset berharga ini tidak layu karena kurangnya jam terbang di tengah ketatnya persaingan skuad utama Pangeran Biru. Bojan Hodak tampaknya sangat paham bahwa menumpuk pemain berkualitas tanpa memberikan kesempatan bermain adalah kesia-siaan belaka. Sehingga opsi peminjaman menjadi jalan tengah terbaik untuk menguntungkan semua pihak. Namun, di tengah gelombang kepergian para pemain tersebut, terselip satu cerita menarik tentang sosok yang justru ditarik pulang lebih cepat dari masa peminjamannya. Deddy Kusnandar, sang gelandang pengangkut air, dipastikan kembali ke pelukan Maung Bandung di tengah musim ini karena kebutuhan mendesak tim. Cedera yang menimpa Mark Klok memaksa tim pelatih untuk memutar otak dan memanggil kembali Deddy adalah solusi paling logis untuk menjaga keseimbangan lini tengah yang krusial. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas strategi manajemen yang tidak kaku pada rencana awal, namun selalu sigap beradaptasi dengan kondisi darurat di lapangan demi menjaga performa tim tetap stabil di jalur juara. Sinergi antara keputusan melepas 10 pemain untuk berkembang di luar dan menarik satu pemain kunci saat dibutuhkan, membuktikan kematangan perencanaan skuad musim ini. Kita semua tentu menginginkan agar strategi sekolah bagi 10 pemain ini membuahkan hasil manis berupa kembalinya mereka dengan mental dan kemampuan yang jauh lebih matang di musim mendatang. Diboyong ke Thailand, Kurzawa, Dion, dan Sergio berpeluang debut. Penantian panjang para bobotoh untuk melihat aksi nyata dari deretan bintang baru berkelas dunia akhirnya menemui titik terang menjelang laga krusial di kancah Asia. Persib Bandung telah mendarat di Thailand dengan membawa serta amunisi-amunisi terbarunya untuk menghadapi tantangan berat dari Ratchaburi FC dalam lanjutan babak 16 besar AFC Champions League 2. Sorotan utama jelas tertuju pada 3 nama besar yang turut diboyong dalam rombongan kali ini, yaitu Layvin Kurzawa, Dion Mark, dan Sergio Castel yang digadang-gadang akan menjadi pembeda di lapangan. Kehadiran Kurzawa, mantan bintang PSG yang memiliki segudang pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa, tentu memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi rekan-rekan setimnya meski kondisi kebugarannya masih menjadi tanda tanya besar setelah 6 bulan tanpa klub. Bojan Hodak membawa mereka bukan sekedar sebagai pelengkap, melainkan sebagai sinyal bahaya bagi lawan bahwa Persib serius menatap kompetisi level benua ini dengan skuad yang semakin dalam dan berkualitas. Peluang debut bagi ketiganya kini terbuka lebar di Stadion Dragon Solar Park, tempat di mana mentalitas juara Persib akan diuji oleh wakil Thailand yang dikenal tangguh di kandang. Dion Mark dan Sergio Castel tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk langsung merasakan atmosfer pertandingan mengingat kebutuhan tim akan kesegaran di lini serang dan pertahanan. Khusus untuk Sergio, laga ini bisa menjadi panggung pembuktian insting tajamnya sebagai juru gedor anyar yang diharapkan mampu menambal lini depan. Menurut pandangan saya, keberanian pelatih membawa langsung para pemain anyar ini ke laga tandang yang berat adalah perjudian yang layak diapresiasi, karena adaptasi terbaik seringkali terjadi di tengah tekanan pertandingan yang sesungguhnya. Jika mereka mampu langsung nyetel dengan permainan kawan-kawan, maka Ratchaburi FC harus bersiap menghadapi teror baru dari Maung Bandung. Persib dituding curang, Ailik ungkap kebenaran.
Isu miring yang sempat mengguncang jagat maya terkait legalitas transfer pemain anyar Persib Bandung akhirnya menemui titik terang yang menenangkan. Beberapa waktu lalu, publik sepak bola nasional sempat dihebohkan dengan tudingan serius yang menyebutkan bahwa Persib melakukan kecurangan dalam proses pendaftaran Sergio Castel. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa sang pemain didaftarkan atau diverifikasi melewati batas waktu atau deadline transfer window yang telah ditetapkan pada 30 Januari sehingga memicu perdebatan panas mengenai integritas kompetisi. Tudingan ini tentu saja membuat gerah para pendukung setia yang merasa klub kebanggaannya selalu berusaha taat aturan, namun kini fakta sebenarnya mulai terkuak dan mematahkan segala asumsi negatif tersebut. Kunci dari permasalahan ini terletak pada status Sergio Castel sendiri yang ternyata merupakan free agent atau pemain tanpa klub sebelum batas waktu transfer ditutup, sebuah celah regulasi yang sah dan diakui oleh Federasi Sepak Bola Internasional. Aturan yang berlaku baik di I-League maupun regulasi FIFA secara umum memungkinkan seorang pemain yang telah memutus kontraknya dalam periode yang sah untuk bergabung dengan klub baru meskipun jendela transfer telah resmi ditutup. Klarifikasi mengenai status administrasi ini seolah menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa memahami detail regulasi transfer pemain asing yang memang cukup kompleks. Di sisi lain, informasi berbeda juga beredar terkait surat pemberitahuan transfer pemain yang menyebutkan bahwa batas akhir pendaftaran dan proses transfer masih berlangsung hingga 6 Februari 2026 pukul 23.59. Artinya, tanggal 4 Februari yang tercantum dalam sistem masih berada dalam rentang waktu yang diperbolehkan sesuai surat edaran resmi terkait transfer pemain. Kegaduhan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak mau menahan diri dan melakukan riset mendalam sebelum melempar tuduhan yang berpotensi mencemarkan nama baik klub sebesar Persib. Faktanya, Persib Bandung bergerak dalam koridor hukum yang legal dan memanfaatkan celah aturan dengan cerdas untuk memperkuat tim, bukan dengan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan. Takut dihujat bobotoh, akun forum wasit tutup komentar. Kekuatan jempol netizen Indonesia, khususnya para pendukung setia Persib Bandung, kembali membuktikan bahwa mereka adalah benteng pertahanan digital yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebuah akun media sosial bernama Forum Wasit Indonesia dengan nama @forum_wasit_idn baru-baru ini menjadi pusat perhatian setelah melontarkan tuduhan yang cukup sensitif mengenai dugaan pelanggaran transfer yang dilakukan oleh Persib terkait Sergio Castel. Akun tersebut memposting analisis yang menyudutkan manajemen Maung Bandung dengan klaim bahwa dokumen verifikasi pemain tersebut tidak sah karena melewati batas waktu yang ditentukan. Sontak saja, postingan ini memancing amarah luar biasa dari bobotoh yang merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung menggiring opini negatif tanpa verifikasi fakta yang valid. Gelombang serangan balik berupa komentar pedas, kritikan tajam, hingga laporan massal atau report langsung membanjiri akun tersebut dalam waktu singkat, menciptakan tekanan psikologis yang nyata bagi sang admin. Akibat ketidaksanggupan membendung arus hujatan dan klarifikasi fakta dari para supporter yang lebih paham aturan, akun forum wasit akhirnya memilih langkah defensif dengan menutup kolom komentar dan bahkan sempat menghilang dari peredaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa di era informasi yang serba cepat ini, sebuah akun publik, apalagi yang mengatasnamakan forum edukasi wasit, harus memiliki tanggung jawab besar atas setiap konten yang mereka sebarkan. Melihat kejadian ini sebagai pelajaran berharga bahwa menyentuh Persib Bandung tanpa data yang akurat sama saja dengan membangunkan maung tidur yang siap menerkam siapa saja yang mengganggu. Tindakan menutup kolom komentar adalah bukti bahwa narasi yang mereka bangun rapuh dan tidak siap diuji kebenarannya oleh publik yang kini semakin kritis dan cerdas.